وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada Jumat yang berbahagia ini kita kembali lagi belajar, mengkaji suatu pembahasan, suatu ilmu yang begitu penting di dalam agama Islam, yaitu ilmu akidah. Ilmu akidah, ilmu dasar, fondasi, basic, mesti kuat, mesti kokoh, agar tidak terjatuh kepada kesyirikan, agar terjatuh kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi ini kita membahas satu lagi tema di dalam ilmu akidah, yaitu hikmah pengutusan Nabi dan Rasul. Nah, sebagaimana yang telah didahului oleh Ustaz Khairul Anam tadi, bahwa Nabi ataupun Rasul sangat berjasa kepada umat ini. Kalaulah bukan karena Nabi dan Rasul, mungkin saat ini kita tidak menyembah Allah. Kalaulah bukan karena Nabi dan Rasul, mungkin hari ini kita tidak mengenal etika. Seorang anak tidak menghormati orang tuanya. Yang kecil tidak menghormati yang besar. Yang besar tidak menghormati yang kecil. Kalaulah bukan karena Nabi dan Rasul, mungkin hidup kita seperti hukum rimba. Yang kuat akan menang, yang lemah akan kalah. Karena dahulu sebelum Rasulullah SAW diutus, yaitu di kota Mekah Al-Mukarramah, lebih kurang 6 abad tidak ada Nabi dan Rasul. Sehingga kehidupan kala itu sangat menyedihkan, sangat memalukan sekaligus memilukan. Kenapa disebut memalukan? Karena tidak adanya saling menghormati antara yang kaya dengan yang miskin, yang kecil dengan yang besar. Surga terpandang dengan dari kalangan budak. Tidak ada saling hormat, saling sopan santun. Yang besar merasa besar, yang kecil semakin terpuruk. Nah, alhamdulillah diutuslah Nabi, diutuslah Rasul. Kenapa mereka ini diutus? Kalau kita berbicara tatanan kehidupan, sudah tampak nyata bahwa kita saat sekarang ini hidup dalam keadaan rukun. Semua perintah berasal dari Nabi yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka. Nah, pada pembahasan ini titik poin kita atau fokus kita ialah sebenarnya selain Nabi itu diutus untuk membersihkan ataupun mengatur tatanan kehidupan manusia, Nabi juga memiliki hikmah yang begitu besar. Pengutusan Nabi itu memiliki hikmah yang begitu besar. Sehingga dengan keberadaan Nabi, apapun yang berlaku, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti, itu dapat menjadi pembela kita. Nabilah yang akan terjun nanti, yang akan menjadi komando terdepan dalam membela. Seperti apa sebenarnya? Dan apa saja hikmah di dunia dan hikmah di akhirat nanti? Maka insya Allah itu akan menjadi pembahasan pada bagian bawah. Di bawah dari slide kita yang ada sekarang ini. Nah, namun sebelum itu kita masuk terlebih dahulu. Bahwa Nabi itu, Nabi secara bahasa artinya adalah kabar. Nabi secara bahasa artinya berita. Kita misalnya baca surat Al-Hijr ayat 49. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritakanlah atau kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi Nabi itu artinya berita.
Ada satu surat yang disebut surah An-Naba. Surah An-Naba juz yang ke-30. Itu akar katanya adalah naba'a. Sama seperti Nabi. Nabi itu ada yang berakar katanya naba'a, ada yang berakar kata nabaya. Nah, nabiyun atau nabiun. Nah, keduanya itu bermakna ya memberi kabar atau posisi yang tinggi, irtafa'a. Nah, itu bermakna secara bahasa. Kita tak berlama-lama di sini. Nah, untuk berikutnya itu makna nabi, untuk berikutnya makna rasul. Rasul itu akar katanya rosala yarsilu. Rosala yarsilu, irsil. Artinya utusan. Rasul utusan, nabi pemberi kabar. Ayatnya di mana? Ayatnya surat Muzammil ayat 15. Inna arsalna ilaikum rasulan. Sesungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang rasul. Syahidan. Sebagai saksi alaikum atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasulah. Sebagaimana kami mengutus rasul kepada Fir'aun. Nah, rasul artinya utusan. Nabi artinya pemberi kabar. Jadi Nabi dan Rasul apakah itu sama? Ada kesamaan dan ada perbedaan. Nah, di bawah ini akan kita bahas apa saja kesamaan Nabi atau apa saja perbedaan Nabi dan Rasul. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat Abu Dzar Al-Ghifari menyebutkan Nabi itu berjumlah lebih kurang 124.000 nabi. Jadi nabi itu 124.000 nabi. Sementara rasul itu 313 rasul. Jadi lebih banyak nabi daripada rasul. Nah, silakan lanjutkan slide-nya Ustaz. Nah, apakah Nabi dan Rasul itu sama? Tidak sama. Ya. Nah, di sini saya tulis, ya ini kutipannya ada di dalam beberapa kitab. Nah, Nabi adalah seorang laki-laki merdeka, jauh dari tabiat yang buruk, diberi wahyu berupa syariat dan hukum yang tidak wajib menyampaikannya. Jadi begini, Nabi utusan Allah. Tapi Nabi hanya menyampaikan atau hukum itu yang diberikan kepadanya untuk dirinya sendiri dan tidak wajib mereka sampaikan. Rasul, seorang laki-laki yang memiliki sifat khusus, kemudian diutus kepada manusia untuk menyampaikan wahyu. Nabi lebih umum daripada Rasul. Setiap Nabi dan tidak setiap nabi adalah rasul. Kalau dia rasul, berapa nabi dan rasul yang wajib diimani? 25. Dan berapa rasul? Nah, kita mengenalnya ada Rasul Ulul Azmi. Berapa jumlah rasul? Rasul berjumlah, ya Rasul Ulul Azmi itu sebanyak 5 orang saja. Nah, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka ini Rasul Nabi tidak wajib menyampaikan bisa seperti Rasul. 5, jumlah Nabi daripada Rasul. 5 inilah perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ada lagi yang mengatakan begini, bahwa kata Nabi lebih bersifat umum dibanding Rasul. Yaitu setiap Rasul adalah Nabi dan tidak setiap Nabi adalah Rasul. Nah, jadi Nabi ini dia juga utusan Allah dan menerima ya semacam ilham atau juga disebut dengan wahyu, tapi hanya untuk diri mereka sendiri. Makanya sampai saat ini ada orang yang mengaku Nabi. Karena dia mengatakan, saya mendapat ilham. Tidak ada orang mengaku Rasul. Nah, disinilah sebenarnya pembahasannya, bahwa
Rasul itu terbatas pada beberapa orang saja. Tapi betulkah ada Nabi setelah Nabi Muhammad? Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi dalam riwayat disebutkan Bapak Ibu, bahwa nanti akan ada orang-orang yang mengaku Nabi dan Rasul. Jadi kata Rasulullah SAW, sayakunu fi ummati salasuna kadzabun. Akan ada 30 orang yang akan mengaku Nabi. Kulluhum yaz'amu annahu Nabi. Semua mereka itu mengaku Nabi. Yaitu mereka mengaku sebagai pemberi kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Sementara aku adalah nabi yang terakhir atau nabi penutup dan tidak ada nabi sesudahku. Jadi memang risalah kenabian itu sudah terhenti pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lanjut Ustaz. Dalil beriman dan Nabi dan Rasul. Dah, ini udah jelas ini. Tak perlu kita perpanjang. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul telah beriman kepada Allah, kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Disebut dengan rasul-rasulnya karena semua rasul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, ini kita tidak perpanjang. Lanjut Ustaz. Yang untuk berikutnya adalah apakah ada nabi dari kalangan perempuan? Nah, jadi jawabannya tidak ada nabi dari kalangan perempuan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada orang yang mengaku nabi sementara dia perempuan dan di nas Al-Quran itu sudah pasti salah. Karena di Indonesia ini unik kalau ada orang yang buat aneh-aneh, mengaku nabi kah dia, mengaku rasul kah dia, mengaku malaikat Jibril kah dia, mengaku malaikat yang lainnya, maka semua itu pasti bohong, pasti dusta. Apalagi dia seorang perempuan dan nabi itu tidak seorang pun berjenis kelamin perempuan. Allah katakan surah Al-Anbiya, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihi. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Muhammad kecuali rijal, kecuali laki-laki, nuhi ilaihim, yang kami wahyukan kepada mereka, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Ahli zikir orang yang berilmu. Bagaimana statusnya ibunya Maryam Ustaz? Ibu Maryam tidak nabi. Jadi Bunda Maryam bukanlah seorang nabi, tetapi dia adalah seorang waliullah. Karena ketika Maryam berada di kamar, tanya oleh Zakaria, "Anna laki hadza wahai Maryam, dari mana engkau mendapatkan makanan ini?" Sementara makanan ini tidak ada di musim panas. Dia berada sekarang di musim panas. Kenapa engkau mendapat makanan yang ada di musim dingin? Kata Maryam, ini adalah Allah. Nah, meskipun sampai dimuliakan demikian, tapi Maryam tidak ke derajat kenabian. Nah, baik. Berikutnya Ustaz. Nah, orang-orang yang pernah mengaku menjadi nabi. Nah, ini dalam sejarah disebutkan Bapak Ibu. Yang pertama namanya Abhala bin Ka'ab bin Gaus Al-Kadzab. Nah, dia ini seorang perempuan. Seorang laki-laki, Abhala bin Ka'ab. Abhala bin Ka'ab seorang laki-laki yang dari Yaman. Ada mengatakan dari Damaskus bahwa dia ini mengaku nabi pasca Rasulullah wafat. Bahkan ketika itu dikabarkan Rasul sudah mengetahui, ya, sudah menyebutkan dalam sabdanya bahwa memang nanti akan ada orang-orang
akan ada orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Nah, yang baru kita ketemui atau yang baru saya jumpai ya dengan keterbatasan bacaan baru 7. Baru 7 yang mengaku nabi. Sementara tadi Nabi katakan ada nanti 30. Berarti masih ada 23 lagi Bapak Ibu. Menjelang dunia ini berakhir, la taqumus saah, tak akan terjadi kiamat hatta sehingga min ummati sayakunu min ummati salasuna kadzabuna annahu yaz'umu annahu nabi. Dia mengklaim bahwa dirinya adalah nabi. 30 orang. Jadi 30. Yang disebutkan nabi baru 7. Maka kita tunggu saja. Karena apa yang dikatakan nabi itu pasti benar. Sebab nabi, apa yang disampaikan nabi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan nabi itu melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, Musailamah bin Sumamah bin Habib Al-Kazzab. Itu Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab. Belum saat itu masih yang kedua. Nah, Musailamah Al-Kazzab ini ceritanya sangat masyhur sekali, yaitu ketika perang Yamamah. Dia mengaku nabi. Sehingga banyak pengikutnya. Nah, kemudian siapa lagi? Tulaihah bin Khuwailid An-Naufal. Nah, Khuwailid bin Naufal orang yang alim dengan agama ini peluknya. Tetapi Tulaihah juga ternyata mengaku sebagai nabi. Sajah binti Haris bin Suwaid, seorang perempuan, mengaku sebagai nabi. Muhtar bin Abi bin Ubaid mengaku sebagai nabi. Haris bin Zaid bin Al-Kazzab mengaku sebagai nabi. Mirza Ghulam Ahmad. Ini yang abad-abad sekarang ini. Mirza Ghulam Ahmad yang dari India. Yang dari Indonesia, Ahmad Musaddiq. Itu mengaku berpotensi mengaku sebagai nabi. Karena dia bisa buat buku, berceramah bagus, bisa menghipnotis orang, tampak pula kelebihannya lain, maka Ahmad Musaddiq pun mengaku menjadi nabi. Nah, meskipun di dalam keyakinan orang-orang gak fatal, tapi dahulu dia sudah taubat, sudah minta maaf. Jadi inilah ya orang-orang yang mengaku nabi. Oke, baik. Apakah masih ada Rasul setelah Rasulullah? Jelas tidak ada. Jadi Al-Quran hadis mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Jadi Bapak Ibu pasti akan selalu ada orang-orang yang mengaku nabi. Itu pasti. Maka jangan sampai kita atau orang-orang Islam dimanapun berada terpengaruh. Bagaimana caranya supaya tidak terpengaruh? Itulah mempelajari akidah. Karena setelah kita teliti, orang-orang yang mengaku nabi dan pengikutnya itu, ternyata pengikutnya itu orang-orang Islam juga. Tetapi mereka tidak mengerti ilmu akidah. Mereka sholat mereka. Mereka puasa, bulan puasa mereka. Mereka juga bersedekah. Mereka juga membantu orang. Kokoh dari sisi amaliyahnya. Tapi lemah dari sisi keyakinan. Makanya keyakinan itu, atau amal ibadah itu mesti ditopang dengan keyakinan yang kuat. Agar tidak terombang-ambing. Orang kenapa bisa terombang-ambing? Ya, serah keyakinan. Oh, misalnya begini. Jangan kamu lewat di jalan itu ya. Karena jalan itu angker. Itu serem. Nanti kalau kamu lewat di situ nanti bisa demam. Jadi kalau tempat kami ini istilahnya di situ tempat yang angker. Tempat angker ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kamu lewat di situ nanti bisa demam, bisa kesapa. Kalau bahasa kaminya ditegur nanti sama jin di situ. Nah, dia sholat juga, dia puasa juga, dia zakat juga, dia bersedekah. Tetapi ketika dihembuskan subhat seperti itu,
maka dia pun terpengaruh. Kamu kalau mau usahanya lancar, maka pajanglah foto bapak itu. Ada foto tertentu. InsyaAllah usaha kamu akan lancar. Apakah benar demikian? Tentu tidak. Begitu pula tentang kenabian ini. Yang disinggung, yang dibahas adalah akidah atau keyakinannya. Maka Muhammadun aba ahadin rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kanallahu bikulli syai'in alima. Nah, itulah. Baik, berikutnya dalil kedua. Ini ada dua dalil, kita ambil dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna risalata wan nubuwata qad inqata'at. Nah, ini jelas ini Bapak Ibu penegasannya. Sesungguhnya kenabian ataupun kerasulan sudah terputus. Fala rasula ba'di wala nabiyya. Tidak ada rasul sesudahku dan tidak ada nabi sesudahku. Qala fashaqqa dzalika 'ala an-nasi faqala dzalika mubasysyirat. Lalu Anas berkata hal itu memberatkan orang-orang, lalu beliau bersabda akan tetapi yang ada adalah musabbihat, mubasysyirat. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan ma ya Rasulullah wa mal mubasysyirat? Apa itu mubasysyirat ya Rasulullah? Beliau menjawab, mimpi seorang muslim adalah salah satu sekian kenabian. Nah, maksudnya mimpi dalam keadaan tidur yang bersih, berdoa, mimpi yang baik. Itu adalah kabar. Ajza'un nubuwah, itu kabar yang benar. Kabar yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya tadi malam mimpi, Bu Ustaz. Mimpi bertemu dengan ayah saya yang sudah meninggal. Itu bagaimana, Pak Ustaz? Nah, tengok dulu malamnya tidur seperti apa. Tidur saya tidur, sebelum tidur saya berwudu, Ustaz. Saya baca surat Al-Muluk 2 rakaat, kemudian tidur menghadap kanan. Kemudian saya bermimpi, Pak Ustaz. Nah, maka mimpinya itu kata para ulama mimpi yang benar. Maka inilah disebut dengan juz'un min ajza'in nubuwah, yaitu bagian dari kenabian. Dalilnya mana? Al-Quran. Dalil Al-Quran surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah menahan jiwa orang yang sudah mati di dalam kematiannya dan menahan jiwa orang yang tidur dalam tidurnya. Kemudian Allah pertemukan ruh mereka, yaitu ruh orang yang sudah meninggal dengan ruh orang yang masih hidup di dalam mimpinya. Nah, itulah sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berfikir. Nah, itulah ya bagian dari kenabian itu. Baik. Nah, kita memang tak terlalu banyak mukaddimahnya karena pembahasan intinya adalah hikmah. Okay. Nah, kenapa Allah mengutus Nabi dan Rasul? Nah, ini pertanyaan Ustaz Anam tadi. Nah, hikmah pertama bahwa nanti atau di dunia dahulu, bahwa di dunia sesungguhnya Rasul itu sebagai pemberi kabar gembira, al-mubasysyirina wal munzirin, memberi kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Bagi umatnya yang beramal soleh akan mendapatkan balasan atau jaza dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan dilanjut ke slide-nya, Ustaz. Nah, apa peringatannya bagi orang-orang yang tidak mau beramal atau ingkar melakukan kemaksiatan, maka mereka akan mendapatkan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hikmah pertama. Rasulan, seorang rasul, mubasyirina, memberi atau pembawa kabar gembira, wa munzirina, kemudian memberi peringatan bagi orang lain, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun. Nanti ketika kita berada di mahkamah Allah di akhirat, kita tak bisa beralasan. Kenapa engkau melakukan ini? Kata kita, karena Nabi belum sampai ya Rasul. Karena Nabi belum sampai ya Allah. Karena Rasul belum sampai ya Allah. Kenapa engkau melakukan ini? Karena saya tidak mendapat ilmunya. Maka kata Rasul nanti, tidak.
saya sudah sampaikan kepada umat Indonesia melalui para ulama. Sudah disampaikan juga kepada majlis yang dibuat oleh Ustaz Khairul Anam, bahwa apapun yang diperintahkan Nabi, apapun yang dilarang Nabi, itu sudah disampaikan oleh para ulama. Karena al-ulama'u warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris yang melanjutkan estafet dakwah. Makanya Bapak Ibu, ulama itu mesti dihormati, mesti diagungkan, bukan mengkultuskan, bukan mensucikan, tidak, menghormati. Kenapa dihormati? Karena mereka berilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Berilah Allah mengangkat derajat orang berilmu beberapa derajat daripada kalian. Karena mereka adalah pewaris para nabi, beri peringatan dan memberi kabar gembira bagi orang yang melakukan kebaikan. Itu hikmah pertama. Hikmah kedua, ya, hikmah kedua, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, yaitu sesuai dengan perintah Nabi, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Jadi apa yang kita lakukan ini Bapak Ibu adalah untuk keselamatan diri kita di akhirat. Bayangkan, hidup kita hanya sekali. Sekali kita hidup. Sekali ini saja. Tapi yang sekali ini penentu untuk kehidupan yang selama-lamanya. Berapa lama Ustaz? Masya Allah. Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Padahal kita hidup cuma 50 kah, 60, 70 tahun. Paling lama 90 tahun. Itu sudah jarang umat sekarang yang berumur sekian. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Tersesat bagaimana maksudnya Ustaz? Kita ingat pulang kampung akhiratnya. Asik dengan dunia. Dari kecil bekerja, tak sholat, tak ibadah. Umur 30, tak sholat, tak ibadah. Sampai umur 50, tak sholat, tak ibadah juga. Sampai umur 80, kaki tak sanggup lagi melangkah ke masjid. Tinggal di rumah saja menonton TV. Sampai ajal menjemput. Rugi dia. Rugi. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan seorang berdosa tak dapat memikul dosa orang lain. Tak dapat saya memikul dosa Bapak Ibu. Bapak Ibu pun tak dapat memikul dosa saya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula. Kami tidak mengutus satu kaum atau kami tidak mengazab satu kaum sehingga mereka itu diutus Rasul. Atau sehingga Rasul diutus kepada mereka. Allah tidak serta-merta mengazab suatu kaum Bapak Ibu. Kaum itu atau suatu kelompok, suatu daerah itu ingkar kepada Allah. Allah tak akan timpakan azab. Sampai ada orang yang memperingati. Kalau zaman sekarang, ya tentu yang memperingati adalah para ulama. Untuk bertobat, untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Tapi ternyata, apabila juga dilakukan, barulah mereka diputus. Ada kisah, waktu terjadi gempa di Sulawesi. Ini kasus kejadian fakta. Kehidupan masyarakat di situ, itu luar biasa Bapak Ibu. Seluruh perbuatan dosa dilakukan. Dan sudah berjalan sekian puluh tahun lamanya. Allah tak timpakan azab. Tak timpakan azab kepada mereka. Sampailah suatu ketika ada ulama yang datang ke sana memberi peringatan. Ternyata ulama yang memberi peringatan ini malah dikucilkan dan malah diusir dari kampung halamannya. Dan ternyata tak lama kemudian barulah Allah kirimkan azab kepada mereka. Nah ini maknanya bahwa Allah tidak serta-merta mengazab suatu kaum kalau belum ada utusan datang kepada mereka. Kalau belum ada peringatan yang sampai kepada mereka. Kalau sudah sampai kepada mereka dan juga masih melakukan kejahatan, masih melakukan kemaksiatan, barulah mu'adzibina, kami azab mereka, naba'atsu rasulah, setelah kami mengutus rasul kepada mereka. Itu hikmahnya.
Hikmah yang kedua. Kemudian berikutnya adalah hikmah yang ketiga. Wa ma arsalna rasulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Hikmah yang ketiga, agar manusia berlaku adil. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang mengurang-urangi timbangan. Dia sebagai pedagang kelontong harian. Timbang bawang belum sampai 1 on sudah diangkat. So, kan? Belum sampai lagi, masih bergerak-gerak, belum tepat pada posisinya, sudah diangkat. Tidak sampai 1 on. Tidak adil. Tidak menimbangnya dengan adil. Bahkan masih kurang, sudah dibungkusnya. Maka Allah katakan wailul lil mutaffifin alladzina hum, mereka yang mengurangi. Wailul mutaffifin, celakalah orang yang mengurang-urangi timbangan. Sangat celaka sekali mereka yang mengurangi timbangan. Nah, bukan hanya mengurangi timbangan, tetapi ketika mereka jadi pemimpin, ketika kekuasaan berada di pundak mereka dan mereka pun tidak menjalankannya, maka mereka akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul. Nah, ini hikmahnya. Dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Sudah jelas, sudah nyata kebuktian di hadapan mereka. Dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab. Dan sudah ada kitab sebagai pedoman hidup. Dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Agar manusia itu berlaku adil. Namun ternyata manusia itu pun tidak berlaku adil. Ingkar dengan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Rasul betul-betul menciptakan keadilan. Nah, kita ingat sejarah dahulu sebelum kota Mekah itu memeluk agama Islam, atau sebelum kota Mekah itu disinari oleh cahaya Islam, maka kehidupannya sungguh luar biasa. Tidak ada keadilan, tidak ada kesopanan, tidak ada saling kasih, tidak ada saling tolong menolong. Semua sibuk dengan diri sendiri. Datang baginda Rasulullah mengubah itu semua. Mengubah itu semua sehingga menjadilah Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya, Al-Makkatu Al-Mukarramah, kota Mekah yang mulia. Kemudian ajaran Islam tersebar ke seantero dunia, ke belahan dunia. Menjadi dunia itu semakin terciptanya keadilan. Tapi kita lihat dewasa ini, keadilan itu sudah mulai lagi hilang. Keadilan itu sudah mulai terkikis. Keadilan itu sudah mulai tergerus. Sehingga nilai-nilai atau hikmah keberadaan Rasulullah dahulu sudah mulai tidak dirasakan lagi. Maka sebabnya adalah manusia tidak memikirkan betapa agungnya pengutusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, slide berikutnya Ustaz. Ya, mengajak kepada kebaikan. Nih dia. Ya, mengajak kepada kebaikan seperti yang tadi. Qala Rasulullah SAW, innahu lam yakun nabi qabli illa kana haqqan alaihi ayyudulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa indiruhum syarra ma ya'lamuhum. Nah, bahwa tidak ada nabi sebelum kecuali benar-benar menunjuki umatnya kepada kebaikan, kepada keadilan, kepada saling kasih mengasihi, apa yang diajarkan kepada mereka, dan memberi peringatan kepada yang melakukan kejahatan sesuai yang diajarkan kepada mereka. Ya. Jadi apa yang kita lakukan ini semuanya hikmah dari Nabi. Kenapa Bapak Ibu terketuk hatinya untuk ikut majelis? Itu adalah hikmah pengajaran Nabi. Karena Nabi menunjukkan kebaikan. Kenapa seorang suami sayang kepada istrinya? Itu hikmah dari diutusnya Nabi. Kenapa seorang ayah sayang kepada anaknya? Hikmah diutusnya Nabi. Kenapa? Wow, banyak sekali. Semua aspek kehidupan kita tak lepas dari hikmah pengutusan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak terbayang bagaimana kondisi umat sekarang ini kalau tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul. Tak terbayang bagaimana satu
masyarakat sosial yang tidak mengikuti arahan Nabi, pasti hidup mereka itu kal an'am balhum adal. Mereka itu bagaikan hewan ternak, bahkan lebih hina daripada itu. Kita membaca berita di sini Bapak Ibu. Miris sekali. Mohon maaf sekali saya sampaikan berita itu. Ada seorang anak yang memenjarakan orang tuanya. Ada seorang anak mengantarkan orang tuanya ke panti asuhan. Karena dia tidak lagi melihat kenapa Nabi diutus. Tidak lagi mempelajari bagaimana Nabi berada di kota Mekah dan kota Madinah. Mereka tidak lagi melihat bagaimana ajaran Nabi itu kepada orang tua. Masya Allah. Inilah yang berlaku sekarang ini. Manusia sedang meninggalkan hikmah-hikmah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang lebih parah lagi Bapak Ibu. Na'udzubillah, na'udzubillah. Seorang anak melahirkan anak dari ayahnya. Inilah fenomena umat akhir zaman. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena mereka tidak mengikuti petunjuk dari Nabi. Mereka buang hikmah itu. Mereka buang kenapa Nabi itu diutus. Itu yang berlaku. Kami baru kemarin dapat kabar Bapak Ibu. Ada 3 orang adik-beradik. Setelah ibunya meninggal, ayahnya masih hidup. Ibunya meninggal. Lalu mereka bagi harta warisan itu. Ayahnya masih ada. Dibagi harta warisan, dapatlah masing-masing. Sehingga rumah yang ditinggalkan oleh orang tuanya itu pun dibagi oleh anak. Sehingga orang tua ayah tadi tidak mendapat tempat tinggal. Kemana dikirimnya? Dikirimlah ayahnya itu ke panti asuhan. Luar biasa. Inilah yang kita hadapi. Maka mesti mereka itu mengaji. Mesti mereka itu mau membaca Al-Quran, mau mempelajari isinya, mau mempelajari akidah, mempelajari sirah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir Ustaz. Yang terakhir, hikmah keempat adalah huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Nabi itu diutus kepada kaum ummi yang tidak mengenal Allah Rasulan. Dahulu mereka diutus kepada kaum yang tidak mengenal Rasul, tidak mengenal Allah. Lalu kemudian setelah Rasul diutus, mereka pun mengenal Allah. Apa sebab? Karena yatlu alaihim ayati. Dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Membacakan firman-firmannya. Maka orang yang tak pandai baca Al-Quran, sungguh malang sekali nasibnya. Malang di dunia, apalagi nanti di akhirat. Kenapa di dunia malang? Karena ia tidak dapat mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Tidak bisa baca hadis, tidak pernah belajar hadis. Sungguh malang di dunia, malang di akhirat. Kenapa malang? Karena mereka tidak dapat mengambil hikmah dari apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Rasul itu diutus untuk menyucikan hati. Kita ini Bapak Ibu berpotensi memiliki penyakit hati. Tengok kawan mobil baru, kita mobil lama terus. Muncul penyakit hati. Tengok kawan, tengok tetangga, renovasi rumah. Kita pun rumah kita tak bertambah-tambah. Tengok tetangga, dia beli motor baru. Tengok tetangga, dia beli baju baru. Tengok tetangga beli emas baru. Muncul sakit hati. Itu berpotensi dalam diri kita. Sangat-sangat berpotensi sekali. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi itu yuzakkihim untuk membuat hati kita tenang, membuat hati kita bersih, tidak iri, tidak ada iri dengki, tidak pernah mengeluh dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada Nabi macam mana? Oh berat. Kalau tidak ada Nabi yang memberitahukan kepada kita ada penyakit hati, adanya hasad, adanya dengki, maka mungkin saat ini tidak ada orang yang tenang dalam hidupnya. Zakihim, kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Allah ajarkan mereka tu Alkitab, yaitu Al-Quran. Kalau bukan kerana Nabi, Bapak Ibu, macam mana kita bisa baca Al-Quran? Kalau bukan kerana Nabi, maka tidak mungkin kita bisa mengenal Allah. Nabi mengajarkan kepada sahabat, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada generasi-generasi berikutnya sampailah saat sekarang ini. Maka betapa besar
jasa Rasulullah SAW ke atas umat manusia dewasa ini. Berapa besar jasa baginda Rasulullah yang telah menyelamatkan manusia dari penyembahan-penyembahan yang tak layak disembah kepada penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah wal hikmata, mengajarkan hikmah. Kenapa disebut hikmah? Karena ketika kita timpa musibah, kita ambil hikmahnya. Ketika kita mendapat rezeki, kita ambil hikmahnya. Ketika sedikit rezeki kita ambil hikmahnya. Segala sesuatu yang berlaku di alam semesta ini, mesti kita ambil hikmahnya. Tidak ada ajaban li amri mu'min. Orang beriman itu sungguh hebat. Inna amrahu kullahu lahul khair. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik. Tidak ada yang buruk. Semuanya pasti baik. In asabahu darra, jika ditimpa musibah, sabar, dia bersabar, fakana khairul lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabahu sarra, jika mendapat nikmat, syakar, dia bersyukur, fakana khairul lahu. Bapak Ibu, kita timpa musibah, bersabar kita, maka itu ada hikmah. Allah menginginkan kebaikan pada kita. Bapak Ibu, kita mendapat nikmat, bersyukur kita dengan cara syukuran, dengan cara potong kambing, dan seterusnya. Maka itu pun baik untuk kita. Maka Allah perintahkan kepada manusia untuk senantiasa bersyukur ketika mendapat nikmat dan untuk bersabar ketika diberi musibah. Nah, disinilah perannya ilmu akidah. Disinilah kenapa Rasulullah SAW dan para nabi dan rasul itu diutus ke muka bumi ini. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sebagai closing statement, sebagai penutup ya. Nanti sebelum kita buka tanya jawab, bahwa setidaknya ada beberapa hikmah diutusnya nabi dan rasul. Yang pertama adalah nabi dan rasul itu memberi kabar gembira. Bergembiralah kita. Bergembira, berbahagialah kita. Kenapa berbahagia? Ketika kita beramal, ketika kita beribadah, Allah balas amal ibadah kita itu dengan kebaikan. Tak nampak sekarang ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bersedekah, Bapak Ibu sholat, Bapak Ibu puasa. Tak nampak sekarang ini. Tapi itu kabar dari Nabi. Nah, jadi memberi kabar gembira. Yang kedua, memberi peringatan. Kalau bukan karena peringatan Nabi, mungkin kita ini melakukan semua kejahatan. Kalau sekarang juga ada juga perbuatan salah yang kita lakukan. Tetapi sudah berkurang dibanding kalau tidak ada yang Nabi. Nah, dua. Oke. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah tidak utus, ya, Allah tidak kirim azab kecuali setelah diberinya diutusnya Nabi kepada mereka ataupun pewaris para Nabi. Yang berikutnya, menciptakan keadilan di muka bumi ini. Yang berikutnya, mengajarkan ayat-ayat Al-Quran dan mensucikan jiwa manusia. Kemudian mengajarkan Alkitab. Kemudian juga mengajarkan hikmah. Inilah 8 hikmah pengutusan Nabi dan Rasul yang dapat kita rasakan dalam kehidupan di dunia ini dan juga nanti menjadi alasan hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Silakan Bapak Ibu jika ada yang bertanya. Ya, silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak Luki. Ya, saya bertanya Ustaz. Di Al-Baqarah 285 kalau nggak salah, la nufariqu baina ahadim mirusulih, itu Ustaz ada kita tidak membeda-bedakan para rasul. Ya. Nah, sementara ada juga yang disebut ulul azmi, ada 5 atau 6 Ustaz ya. Ada 5. Kemudian ya. ada juga Khalilullah, Ya. Rasulullah Muhammad SAW beserta Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu maksudnya apa Ustaz di
Al-Baqarah 285 itu kita tidak membedakan para rasul. Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Yang Bapak siapa tadi? Pak Luki. Saya Luki, Ustaz. Oke, Bandung. baik Pak Luki. Oke, baik ya Pak ya. Nah, betul ayatnya betul. La nufarriqu baina ahadin minar rusul. Tidak boleh kita membeda-bedakan rasul ini. Nah, ayat itu, nah, asbabun nuzul, sebab turunnya adalah ketika orang Nasrani itu mereka tidak mengimani sebagian nabi. Jadi nabi itu mereka sebagian imani, mereka sebagian tidak imani. Termasuklah pengutusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nabi yang terakhir itu mereka tidak iman. La nufarriq. Maka kata Allah, jangan dibedakan dalam keimanan. Jadi ini maksud itu jangan dibeda-bedakan dalam keimanan. Keimanan kita sama semua kepada Nabi. Tak boleh satu pun diingkari iman kepada Nabi itu. Ketika kami di Al-Azhar, maka kami mempelajari bagian itu. Jadi bagian kedua itu apa? Yang pertama bagian ketuhanan ilahiyat, yang kedua bagian nubuat wa risalat, yang ketiga bagian samiyat. Dalam bagian kedua ini bahwa semua orang beriman wajib mengimani Nabi dan Rasul 25. Nah, jadi apa maksudnya? Tidak boleh membeda-bedakan itu. Tidak boleh beriman kepada satu Nabi dan mengingkari Nabi yang lain. Sementara di dalam status, ya, dalam status ada yang lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya dalam surat Al-Baqarah juz 3, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Rasul-rasul itu faddalna ba'dhum ala ba'd. Ada sebagian yang kami muliakan yang lebih dan ada yang kemuliaannya lebih tidak seperti nabi yang lain. Nah, dalam status kemuliaan, kenapa nabi itu dibeda-bedakan dalam kemuliaan, dalam statusnya, bukan dalam keimanan, demi kemuliaan, karena setiap nabi itu tidak sama ancaman, musibah ataupun kaum yang dihadapinya. Di sisi musibah atau beratnya ujian itu berbeda-beda. Nabi Nuh, sebut Rasulul Azmi. Kenapa Nabi Nuh itu menjadi Rasulul Azmi dia? Karena ujiannya datang dari dalam diri sendiri, dari keluarganya sendiri. Anaknya yang bernama Kan'an tidak beriman, istrinya pun tidak beriman. Itu berat, Pak. Dibanding ujian yang dilalui oleh Nabi Adam. Nabi Adam anak yang berkelahi. Tapi Nabi Nuh anak yang tidak beriman. Dipanggil anaknya, wahai anakku, mari irkab ma'ana. Ayo ikut bersama kami. La asmal ayahnya, tidak ada penyelamatan hari ini. Maka kata anaknya, yang asimuni, nanti gunung itu yang akan menyelamatkan aku dari lamunan ombak ini. Ujiannya lebih berat. Salah satunya Nabi Ibrahim, ujiannya jauh lebih berat. Nabi Musa, Nabi Isa, apalagi Nabi Muhammad SAW. Jadi kira-kira itu jawaban singkatnya Pak Luki. Jadi maksud ayat itu adalah tidak boleh membedakan dalam keimanan. Tidak inti. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah. Khairan, Ustaz. Ya, baik, silakan. Tampaknya tadi ada yang bertanya di sini, Ustaz. Apakah ketika Allah akan menurunkan seorang nabi, memang Allah sudah tentukan akhlak dan tabiat yang baik, atau nabi itu sendiri yang mencari pembentukan akhlaknya menjadi baik? Baik. Nah, nabi, bentar ya, saya carikan dalilnya. Innallaha astafa. Nabi dan Rasul itu adalah pilihan Allah.
Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Di dalam Al-Quran ada kata istofa, Allah pilih, dan ada kata ijtaba, dan Allah pilih, dan ada ikhtiar, yakhtaro, dan Allah pilih. Jadi 3 kata yang digunakan Allah untuk memilih Nabi. Semua yang dilakukan Nabi itu sudah dipilih oleh Allah, dan akhlaknya itu dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga. Contoh Ibu, ini Bu Nina, contoh Nabi setelah dia disusui oleh Halimah Sa'diyah, dibawalah ke kampung Sa'diyah. Dibawa ke kampungnya. Ketika di kampung itu Nabi pernah terbesit untuk mengikuti pesta perayaan orang-orang jahiliyah. Sudah ada dalam dirinya. Karena remaja-remaja ketika itu ikut datang ke pesta itu. Nabi juga berkeinginan sebagai manusia biasa, itu wajar. Nabi pun ikutlah bersama yang lainnya. Sampai di sana, orang lain menikmati pestanya, Nabi dibuat tidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba tertidur. Setelah selesai acara, dibangun oleh kawannya. Pulang lagi deh. 2 minggu kemudian atau berapa hari kemudian ada lagi pesta, datang lagi Nabi ke situ, tapi Allah tidurkan Nabi di situ, tak sempat menyaksikannya. Itu kisah itu nanti bisa Bapak Ibu lihat di dalam Sirah Nabawiyah. Ada 2 kitab atau 2 buku yang mungkin jadi referensi kita. Yang pertama Ar-Rahiqul Makhtum, Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Yang kedua Sang Yatim. Nanti Ibu baca di situ di Sang Yatim. Itu bagus sekali bukunya. Dia menceritakan Nabi itu pernah ingin masuk ikut berpesta, tapi Nabi tertidur di situ. Maka hikmahnya, kata beliau, kata Prof. Sameh ini, penulisnya Prof. Sameh, kata dia itulah cara Allah menjaga. Wallahu ya'asimuka minan nas. Ya Rasul, sungguhnya Allah itu menjaga kamu dari perbuatan buruk manusia. Dalam ayat lain Allah berfirman, qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah jaga Nabi dan Rasul itu, dan Allah kuatkan dari sisi ilmu dan dari sisi fisik. Ilmu termasuk tabiat dan watak dan akhlak. Jadi jelas pertanyaan nomor 1 ini dapat kita jawab ya. Yang kedua, bagaimana tanggung jawab bagi suku pedalaman, suku terasing tidak tersentuh oleh dunia luar, tidak ada teknologi, tidak ada sekolah, mereka tidak tahu tentang agama. Nah, dalam pelajaran akidah ada yang disebut dengan ahlul fatrah. Apa itu ahlul fatrah, Ustaz? Orang-orang yang tidak terjamah oleh dakwah. Dia hidup dari kecil di pedalaman, di hutan belantara, lahir ke dunia. Selama hidup di dunia tak tahu halal haram, tak tahu perbuatan dosa, semua dilakukannya. Sampai dia meninggal. Semua melakukan dosa. Sepanjang hidup melakukan dosa. Selama hidup itu dia tak pernah dengar ada nabi, tak pernah dengar ada rasul, tak pernah dengar ada agama. Yang dia dengar adalah apa yang disampaikan oleh ayah orang tua kita yang berada di lingkungan dia saja. Maka kalau orang seperti itu, mereka statusnya najun. Mereka itu selamat. Di akhirat mereka nanti tidak mendapatkan azab dan akan dimasukkan surga. Mana dalilnya? Surah Al-Isra. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Kami tidak mengazab satu kaum, apakah itu di dunia ataupun di akhirat, hatta nab'asa rasulah, sehingga kami mengutus rasul kepada mereka. Jadi itulah statusnya Bapak Ibu. Kami dulu datang ke desa pedalaman, suku Akid namanya, suku Talang Mama. Waktu itu Ustaz Abdul Somad masih dengan kami di Tafakuh, tapi beliau sekarang sudah tidak lagi. Nah, ketika kami masuk ke pedalaman itu, kami menemui memang luar biasa keterbelakangan sekali. Tak tahu pakaian, tak tahu etika, tak tahu sholat. Nah, mereka itu bila wafat atau meninggal, sebelum dakwah sampai kepadanya, maka mereka tidak mendapatkan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Golongan apa itu namanya Ustadz yang tadi? Ahlul fatrah.
Ahlul fatrah itu adalah orang yang hidup di antara dua nabi dengan tidak mendapatkan dakwah. Oke? Ahlul fatrah namanya. Ahlu itu keluarga, Bu. Orang-orang ya. Ahlun, ahli, ahlul bait. Fatrah itu masa. Masa. Disebut al-fatrah karena dulu sejak meninggalnya Nabi Isa sampai diutus Nabi Muhammad tidak ada dakwah selama lebih kurang 6 abad. Maka kalau mereka melakukan kesalahan, melakukan dosa dengan tidak sampainya dakwah itu, maka mereka tidak dihukumi sebagai dosa. Artinya adalah orang yang melakukan kesalahan disebabkan ketidaktahuan. Nggak tahu dia mencuri itu adalah dosa. Nggak tahu dia perintah sholat itu ada perintahnya. Dan nggak tahu ada perintah haji, perintah sholat, perintah zakat, dan seterusnya itu. Maka mereka tidak mendapatkan dosa dari perbuatannya itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Termasuk status orang tua Nabi. Mesti saya sampaikan di sini. Jangan lagi kita katakan orang tua Nabi di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kenapa? Karena para ulama menyebutkan orang tua Nabi itu termasuk golongan ahlul fatrah yang tidak diutus Nabi. Makanya seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah, Al-Maturidi, Asy'ari, Imam Ghazali, Imam Juwaini, Al-Baqilani, Imam Ar-Razi, Imam Sanusi, Imam Al-Iji, Imam Al-Qani, semua ulama-ulama akidah itu dalam kitab-kitab mereka sepakat orang tua Nabi itu berada di dalam surga. Disebabkan alasannya karena orang tua Nabi ahlul fatrah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Yang lain? Bagaimana tanggung jawab bagi suku-suku pedalaman, suku-suku terasing? Sudah ya? Baik, silakan yang lain. Sudah. Ada lagi? Kalau tidak ada, maka alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan kita pada hari ini kita akhirkan sampai di sini. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi Ustadz Wandi, bagi Bapak Ibu, dan bagi saya, bagi semuanya. Semoga dicatat sebagai kebaikan bagi kita dan kita semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Lalu rabbal kita ketemu alamin. pada pertemuan berikutnya. Semoga selalu diberikan panjang umur dan sehat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.